Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang image classification berupa 5 kategori: drinking, eating, fighting, sitting, dan sleeping. Di codingan pertama adalah SVM. Berikut adalah codingannya. Lalu apabila kita menjalankannya pada GUI, kita pilih image sini pada kategori drinking. Berikut gambarnya. Lalu kita coba menjalankan SVM. Dan keluar di sini hasilnya adalah drinking. Lalu kita coba lagi pada kategori eating. Di sini tertulis sitting. Jadi masih salah prediksinya. Lalu kita coba run SVM. Di sini tertulis drinking, masih salah. Seharusnya ini adalah fighting. Lalu pada sitting, kategori sitting, di sini tertulis eating, jadi masih salah. Seharusnya ini adalah sitting atau duduk. Berikut adalah kategori sleeping. Mari kita coba. Di sini masih tertulis eating, jadi masih salah. Lanjut pada codingan multilayer perceptron. Kita run dulu codingannya supaya bisa terdeteksi workspace-nya oleh GUI-nya. Baik, berikut adalah hasil dari run multilayer perceptron. Lalu kita akan coba di GUI-nya. Kita select image mulai dari drinking. Berikut yang keluar merupakan hasil akurasinya. Seperti ini. Lalu kita coba dari kategori lain. Sekarang eating. Berikut adalah hasil akurasinya. Sedikit bertambah dari yang tadi. Lalu kita coba ke fighting, kategori fighting. Akurasinya tambah. Lalu kita coba pada kategori sitting atau duduk. Akurasinya turun hanya sebesar 0,1. Lalu kita pindah ke kategori sleeping. Berikut adalah hasil akurasinya berupa minus 0,004. Ya, sekian penjelasan dari saya. Codingan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Putri Rahayu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan code yang KNN. Untuk code yang KNN di sini juga menggunakan 5 kategori: drinking, eating, fighting, sitting, dan sleeping. Nah, untuk trainnya, setiap metode itu menggunakan 210 data train. Lanjut bawahnya menggunakan vocab size 10 dan hyperparameternya menggunakan jumlah cluster atau K-nya itu 8 dan distance-nya itu menggunakan Minkowski. Dengan hasil akurasi tertinggi itu
0,2096. 0,2956. Untuk GUI-nya, di sini run GUI. Ini select image. Kita gunakan validasi drinking. Nah, hasilnya sleeping, berarti untuk menggunakan KNN ini masih salah untuk yang kategori drinking. Untuk eating, benar. Lanjut ke firing. Salah karena hasilnya drinking. Lanjut lagi ke kategori sitting. Hasilnya juga tetap salah karena hasilnya itu eating. Lanjut ke kategori terakhir yaitu sleeping. Hasilnya juga tetap eating. Oke, untuk yang KNN seperti itu. Selanjutnya yaitu perseptron. Nah, ini adalah code yang perseptron menggunakan kategori juga 5, trainnya 210, menggunakan hyperparameter di bawahnya. Nah, ini untuk jumlah epochs-nya itu 900, bias connect-nya 0,1, dan net parameter train-nya itu 0,1. Nah, baik, untuk akurasi dari perseptron itu 3133. Nah, untuk menjalankan klasifikasi menggunakan GUI-nya itu, ini berikut code-nya, dan langsung di-run. Select image. Yang pertama, drinking. Drinking, betul. Lanjut yang kedua itu eating. Salah, berarti masih salah klasifikasinya. Berikutnya yaitu fighting. Masih salah karena hasilnya itu drinking. Lanjut yang keempat. Eating juga salah, harusnya itu sitting. Yang terakhir yaitu sleeping. Masih salah, hasilnya karena drinking harusnya sleeping. Baik, untuk code perseptron seperti itu. Untuk code selanjutnya CNN akan dijelaskan oleh siswa. Ini dari file CNN dan juga pre-trade-nya yang transfer file. Pertama ini dari CNN untuk baca datasetnya dari data trainnya nanti akan diolah dalam image data store
dalam sini. Setelah itu akan dimasukkan ke image yang besarannya itu 200 kali 200 yang nanti akan membagi data trainingnya berarti data training dan dataset palsu untuk validasi. Nah, ini untuk S-nya nanti random. Nah, untuk pembentukan layer dari jaringan yang digunakan itu input layernya 200 banding 200 dan 3. Nanti untuk convolution layernya itu 5 dan 8. Untuk ininya padding same. Dan ini untuk mesh poolingnya 4, straight 4. Dan juga pakai mux pooling layernya. Yang nanti untuk full connected layernya itu maksimal sampai 5. Karena kan ini untuk validasinya ini ada 5 kategori dari semua data setnya. Yang nanti akan diolah dalam net CNN ini untuk klasifikasi data test dengan jaringan net yang sudah di training. Nah, setelah itu kita langsung run. Hasil dari runningnya nanti seperti ini. Ini untuk yang iteration-nya itu sampai 300. Itu mendapatkan validasi akurasinya 39,05 dengan iteration per epoch-nya itu 6, maksimal iterasinya kan 300. Nanti untuk learning rate-nya itu 0,0015. Sedangkan untuk iterasi sampai 500 itu mendapatkan validasi akurasinya lebih tinggi yaitu 47,58 untuk yang CNN ini. Nanti akan saya rubah lagi karena kan tadi ini tuh belum saya rubah. Ininya kan nanti akan saya sesuaikan, nanti yang akan saya tampilkan di dalam laporan. Untuk perubahan tiap nilai di dalam convolutional layer ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transfer atau PTrainet CNN. Di sini ada dataset dari file sebelumnya yang nantinya akan di image data store ini yang akan dimasukkan ke label source dan folder name yang nantinya akan diolah di dalam net.layer ini dengan memasukkan full connected layer atau jumlah klasifikasi pada model yang nantinya di sini itu saya menggunakan 5 kategori yang ada di dalam training sendiri seperti tadi. Ya, nantinya akan diolah secara random di dalam sini dan juga nanti dengan menggunakan inisial ininya learn rate-nya itu 0,001 dan max epoch-nya itu 20, mini bit size-nya itu 64 yang nantinya akan menghasilkan hasil seperti di bawah ini. Ini sudah saya run dengan epoch 1, 17 dan 20 untuk iterasinya yang satu dari iterasi 1 nanti untuk time elapse-nya ini 1 detik untuk mini batch akurasi itu 21,88% dan mini batch loss-nya itu 3,6797. Dengan batch learning rate-nya ini tuh sama 0,0010 di mana ini dikategorikan mendapat 3 epoch atau 3 macam layer, 1, 17 dan juga 20. Nah, nanti di dalam penggunaan beberapa metode ini yang paling akurat itu menggunakan CNN karena di sini dari beberapa perubahan yang dirubah dalam convolution layer dari 5, 8 padding same dan ini itu nanti dapat menghasilkan 80% nilai yang lebih akurat seperti ini yang tadi saya proses itu mendapatkan validasi akurasi itu 47% dari 500 iterasi yang sudah dijalankan. Sedangkan untuk iterasi yang sebelumnya tadi yang pakai 300 itu cuma 39. Jadi bedanya sudah hampir 10%. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.